ada penulis ternama dari Belitung. Yes. Namanya Ian Sanchin. Dia baru saja menggelontorkan buku terbarunya Yin Galema. Nama Caroline bahasa gelontor. Itu ada dalam YD ya kan? Oh iya. Oh benar kan? Yin Galema. Ini adalah novel sejarah. Sejarah mana ya? Pasti sejarah Belitung. Dipadu-padankan dengan budaya Tiongkok. Terus ada budaya Cinanya juga ada ya? Budaya Cinanya, tradisi Cinanya, gitu. Kita langsung aja kali ya, Paci. Ayo, Yin Galema bercerita tentang apa? Menceritakan tentang seorang putri Tiongkok. Dia seorang putri selir Raja Qing dinasti Manchu. Pada tahun 1630 dia mendarat di Pulau Belitung ketika itu. Belitong, Paci. Orang sering menyebutnya dengan Belitung untuk orang luar, tetapi orang dalam sendiri menyebutnya Belitong. Iya, ketika dia mendarat di Belitung pada masa itu kerajaan Balok yang diperintah oleh Raja Cakraningrat I. Yang dimulai dari 1618 sampai 1661. Di masa itu dia berumur 9 tahun. Pada mulanya memang dia sedikit tergagap ya menjadi orang Cina yang satu-satunya seorang putri yang tinggal di keluarga kerajaan Balok. Tapi lambat laun dia menjadi kerasan sekali untuk tinggal di situ. Kenapa seperti itu? Ya karena kebetulan juga putri sang raja itu memiliki umur yang sama dengannya. Jadi sehingga dia merasa kerasan. Lambat laun dia menjadi seorang mualaf. Nah itu ada intinya. Pesan religiusnya juga. Iya. Paci ini kan sebenarnya memang asli Belitung. Menuliskan tentang Belitung pula. Mungkin yang kita ingin lontarkan ke Bos Enggus adalah Bos Enggus tahu nggak sih sejarah asal usul dari mana? Dari Sunda. Lo orang mana? Indonesia. Dari nama lo pasti orang Betawi. gitu. Nah lo sendiri tahu nggak budaya Betawi? Apa nih? Gue Nah, tahu ya. nggak tahu. Jelas loh. Iya, jelas orang Padang. Jadi, Iya, jadi kita mau tanya Bos Enggus, apakah Bos Enggus mengetahui seluk-beluk sejarah, kemudian tertarik nggak sih untuk mengetahui latar belakang sejarah Bos Enggus masing-masing gitu? Seperti yang Paci tuliskan di Yin Galema, mungkin ini seperti apresiasi Paci terhadap tanah kelahiran, ya. Tanah kelahiran. Dan ini syarat dengan sejarah. Bagaimana kita mengetahui yang mana fiksi dan mana non fiksi, Pak? Itu sangat mudah sekali. Kalau tanggal kan tidak bisa kita pungkiri dia harus seperti itu ya. Nggak boleh dirubah-rubah loh. Walaupun judulnya novel. Ya walaupun judulnya novel, karena itu data harus akurat sekali. Nah yang bagian fiksinya tentu hal-hal yang menyangkut tentang deskripsi. Alur cerita seperti itu ya, kemudian kita mendeskripsikan tentang pengalaman dia, suasana hati dia, gitu, keinginan-keinginan dia. Nah itu yang agak kita buat fiksi, walaupun sebenarnya ada kejadian-kejadian yang pernah ada di masa itu, nah gitu. Nah proses mendeskripsikan ini yang sungguh memakan energi. Karena kita harus membayangkan bagaimana prosesi yang terjadi pada masa itu. Nah gitu, seperti misalnya karakter dia harus bagaimana, adat istiadat dia harus bagaimana, seperti itu. Kemudian hubungan-hubungan dia dengan pihak luar harus bagaimana gitu, apa yang dia alami harus bagaimana gitu. Itu disesuaikan, semua diadaptasikan dengan kondisi di masa itu. Meskipun itu sebenarnya fiksi, tetap hendaknya logikanya mesti masuk. Nah jadi di dalam konsep untuk membuat novel ini kan kita kan memakai 3 aspek itu. Aspek datanya, aspek logikanya, dan aspek estetikanya, seperti itu. Dan itu mungkin menjaga perasaan orang-orang yang mungkin saja terlibat di dalam cerita ini. Misalnya kan ada cerita tentang kerajaan Balok ya. Bos Enggus, covernya mudah untuk dikenali karena ada cover mukanya mirip aku. Gue pengen ngomong mirip dia gitu. Bajunya merah terus Yin Galema gitu ya. Nah di sini yang paling menarik adalah cerita ini, Bunian.
Oh iya. Jadi ada makhluk sejenis lo yang jadi-jadian gitu ya Pak Ji ya. Betul. Dia berhubungan atau apa ya? Gimana Pak Ji? Yang lebih mengetahui. Menjalin cinta dengan suasana hati yang sangat dalam. Bunian apa dulu bunian? Nanti aja deh boleh nggak? Mau putar iklan dulu. Gini dong. Oh iya.